Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik bagaimana kabarnya anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 masih dalam subtema 3, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran kali ini bahasa Indonesia dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi. Kalian dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual. IPS dengan kegiatan mengamati lingkungan tempat tinggal. Kalian dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. PPKN dengan kegiatan membaca teks keberagaman karakteristik individu. Kalian dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat serta dapat menunjukkan sikap toleransi. Udin menonton pentas seni, yaitu pentas seninya yaitu ketoprak. Gajah Mada, Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin sedang dengan tokoh utamanya, yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Warga Udin keturunan Jawa yang merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Pak Guru jelaskan sedikit, ya, ayo bermain peran. Ini aslinya kita perankan apabila pembelajarannya tatap muka anak-anak, ya. Jadi ada yang memerankan Patih Gajah Mada, ada yang memerankan dua prajurit, ya, seperti ini. Gambar di atas menunjukkan gambar cerita Cinderelas. Pernahkah kalian membaca cerita Cinderelas atau mungkin kalian melihat video drama Cinderelas? Coba kalian cari informasi tentang Cinderelas, kalian bisa membaca buku atau kalian memutar video. Kemudian tuliskan ringkasan mengenai cerita Cinderelas pada kotak di bawah. Kalian bisa mencarinya di internet anak-anak, ya, cerita tentang Cinderelas, ya. Tadi tujuan pembelajaran adalah memahami teks visual, ya, mencari tokoh-tokohnya. Berarti kalian diminta mencari sumber bacaan atau berupa internet sudah boleh. Berdasarkan cerita Cinderelas, jawaban pertanyaan-pertanyaan yang berikut, ya, Pak Guru bantu menjawab. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cinderelas, yaitu Cinderelas. Kemudian yang kedua, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cinderelas, yaitu tokoh pembantunya atau tokoh tambahan cerita Cinderelas yaitu Ibu Burung, Raja Wali, Ayam Pegawai, dan Raden Putra. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cinderelas? Tokoh antagonisnya yaitu Raden Putra. Kemudian yang keempat, mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? Raden Putra termasuk tokoh antagonis karena menuduh Ibu Cinderelas meracuni adiknya, lalu mengusir Ibu Cinderelas dari istana. Ya, ini berarti termasuk tokoh jahat, ya. Yang kelima, siapa lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cinderelas. Lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut Cinderelas, Ibu Burung, Raja Wali, Ayam, dan Pengawal. Kalian telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cinderelas. Masih ingatkah kamu dengan pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Perhatikan anak, ya, jangan salah paham. Cinderella sama Cinderelas itu berbeda. Jangan sampai kalian keliru mencari di internet tulisannya Cinderella, nanti ceritanya berbeda, ya. Perhatikan baik-baik. Ayo kamu ingat kembali pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan. Selanjutnya tuangkan kembali dalam bentuk tulisan tentang pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan sesuai ingatan kalian. Tuliskan dalam kolom berikut. Pak Guru bantu menjawab seperti ini. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Jadi tokoh utama paling terlibat dengan makna dan teman, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sebaliknya, tokoh tambahan adalah tokoh yang kehadirannya dalam cerita sekedar mendukung tokoh utama.
tetapi pemunculannya diperlukan. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain atau memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kembali kita amati lingkungan di sekitar kita sendiri, yaitu identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerah kita. Apakah pekerjaan mereka? Ya, pekerjaan yang dimaksud yaitu mata pencarian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencarian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional, sederhana, dan corak kehidupan modern kompleks. Mata pencarian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencarian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Bagaimanakah dengan penduduk di lingkungan tempat tinggal kalian? Kemudian kalian bisa memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat, lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitar kalian. Apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggal kalian? Apakah semua penduduk di sekitar kalian menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau sebaliknya sesuai corak kehidupan modern? Tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitar kalian sesuai hasil pengamatan. Buat kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitar. Ya, jenis pekerjaan yang ditekuni di lingkungan tempat tinggal saya, contohnya polisi, TNI, PNS, guru, pedagang, sopir, wira swasta, kuli bangunan, petani, dan lain sebagainya. Kesimpulan, kebanyakan penduduk di lingkungan tempat tinggal saya bekerja sebagai pedagang karena banyak orang dari luar daerah. Ya, contoh dalam satu kampung ya, kalian yang dagang andai kata lebih banyak mendominasi, berarti kalian bisa menyimpulkan yang paling banyak adalah pedagang, ya seperti itu. Selanjutnya, keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contoh sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alat pemersatu bangsa yang ketiga. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Kekayaan khasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri, sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis
dan akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama individu maupun kelompok. Kemudian, sudahkah kalian memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian? Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian? Kalian bisa menuliskan tindakan kalian yang mencerminkan sikap toleransi tersebut. Ya. Setelah itu, kalian bisa menulis hasil renungan kalian di kolom ini. Demikian ya, setelah kalian mempelajari, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian bisa membaca dan minta bantuan kepada orang tua kalian. Kemudian kalian bisa mencoba tulis di dalam kolom ini, tulis di buku tulis kalian. Anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat pada pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, tetap jaga kesehatan kalian. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca alhamdulillah. Tetap sehat dan semangat. Salam tematik cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.